الله عند السؤال في القبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. Alhamdulillah, itu amal untuk penyelesaian pembangunan untuk amal ditingkatkan. Terus ada di dalam amplop itu amalan, kalau bisa disimpan. Di dalam amalan itu ada amalan insya Allah yang lazim membacanya diberikan rezeki oleh Allah, mati husnul khotimah, diberikan rezeki kemudahan oleh Allah, dijauhkan bala musibah. Itu pernah saya edarkan waktu COVID dulu ya, COVID, karena yang li khamsatun nutfiyah itu kalau ada penyakit taun insya Allah tidak terkena. Kalau ya latif alam ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah, itu insya Allah menyebabkan mati husnul khatimah. Ya latif alam yazal, itu dimudahkan rezekinya oleh Allah. Makanya dibaca selesai sholat paling tidak 3 kali lah. Jadi sampai simpan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan keterangan yang lalu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jannah mustaqah ila arba'ati nafarin. Surganya Allah merindukan 4 golongan manusia ya. 4 orang ini dirindukan surga. Yang kemarin pertama talil Quran, orang yang seluruh aktivitasnya, matanya, pendengarannya, lesannya, tangannya, hatinya, pikirannya, itu kesenangannya membaca Quran ya. Sama Quran itu kayak demen gitu kan. Sebaliknya ada orang kalau dibaca Quran itu ada, kalau buka HP 3 jam tahan dia, buka WA duduk-duduk, begitu dikasih Quran gini terus, baru 5 menit sudah aja, padahal tadi ngelihat WA ada ya. Ini orang kalau lihat Quran asik, enak. Dan orang yang ahli baca Quran itu insya Allah kalau meninggal jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Itu kelebihan Quran. Kalau yang lain-lain masih dimakan. Kalau Quran itu enggak. Orang ahli baca Quran, jangankan orang yang hafal Quran, orang yang rutin baca Quran, guru ngaji kampung itu ya, orang datang ngaji, diajarin ngaji anak kecil-kecil, mati kuburannya dibongkar masih utuh. Dan itu tidak 1-2 orang. Yang di Rio itu yang saya kagum, karena kuburannya becek, kuburannya itu kayak agak rawa-rawa dikit gitu. 17 tahun ketika ada kena kelapa sawit itu harus dipindahkan. 3 aja kuburannya memang di situ, karena 3 harus dipindah aja daripada dibongkar. Itu digaruk pakai ekskavator gini, airnya itu biar, geruk lagi biar, begitu kena nesan kayunya
Kata orang-orang tidak usah di apa eksak, diambil aja. Ternyata ya Allah, ada deh. Jadi begitu dibuka pakai tangan, kain kafannya ya gitu, kotor. Tapi subhanallah, jasadnya utuh. Ini kan logika harusnya udah hancur dia. Karena apa? Itu tadi, karena banyak air, kubangan air. Tapi ternyata dijadikan Allah utuh. Dan kenapa utuh? Nah inilah, karena orang ahli baca Quran itu melatih pernapasannya secara rutin. Dokter mengatakan orang yang terbaik menjaga pernapasan adalah orang baca Quran. Kalau wirid kan kadang-kadang wirid la ilaha illallah sambil napas kan. Kalau orang baca Quran tidak napas dia. Nah baca terus kalau gini, auzubillahi minasyaitonirrajim, tidak napas dia, napasnya ditahan aja. Nanti kalau habis belum sampai ayat suruh ngulangin depannya dikit, tarik napas lagi. Nah napasnya ditahan di sini terus. Nah itu yang menyebabkan Allah jaga jasadnya, dilatih melalui pernapasan. Itu kelebihan orang baca, apalagi bulan Ramadan. Ya, lebih-lebih kalau orang itu tiap malam baca surat Tabarok. Surat Tabarok itu surat penjaga, tunji sahibaha min adzabil qabri, menjaga orang yang sering membaca surat Tabarok daripada siksaan alam kubur. Ada ibu-ibu itu 7 tahun meninggal, dibongkar kuburnya karena mau kena amalannya ternyata surat Tabarok aja tiap malam. Ditanya ibu sama itu amalannya apa? Ibu saya biasa-biasa aja, hari-hari ya gitu-gitu aja. Tapi kalau mau tidur mesti baca surat Tabarok. Setiap mau tidur baca surat Tabarok. Utuh jasadnya, utuh. Bukan sekedar utuh, harum. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang dirindukan surga. Surga yang rindu, bukan orangnya. Surga yang rindu sama orang itu. Siapa? Hafizul lisan. Orang yang mampu menjaga lesannya, tidak ngomong kecuali baik, tidak ngomong kecuali manfaat. Ya, ini tidak sembarangan orang yang mampu seperti ini. As-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. As-sumtu afdal, tapi diam lebih utama. Biar sampai banyak sholatnya tapi tidak bisa jaga mulut, tetap masuk neraka. As-sumtu junnah, as-saumu junnah. Puasa itu tamengnya neraka. Ya, orang yang rajin puasa itu kayak punya tameng. Api itu kena mentul, kayak punya penahan. Tapi as-sumtu afdal, puasa lebih utama. Biar puasa banyak, tapi kalau tidak bisa jaga mulut, tetap puasanya tidak bagus. Ya, itu. Makanya Rasulullah pernah ditanya sama orang, ya Rasul, saya ini punya tetangga, sholatnya banyak, puasanya banyak, cuma Nabi
mulutnya itu loh tidak bisa dijaga. Kata Nabi, neraka. Neraka. Sebab kalau mulut tidak bisa dijaga, urusannya repot. Ada orang ya Rasulullah sholatnya biasa-biasa, artinya biasa, tidak terlalu banyak juga. Ya, orangnya sholatnya tidak terlalu banyak, sholatnya biasa, 5 waktu, tambah qobliyah ba'diyah, wajar lah. Cuma Nabi lisannya itu enak didengar, tidak pernah nyakitin orang kalau ngomong, lembut ya, kalau ngomong enak sama orang, nyenangkan. Kata Nabi, surga. Sebab kalau urusannya sama orang dia tidak benar, ya, kalau sama urusannya sama orang tidak benar, maka apa namanya, nanti hisabnya repot, sama orang repot. Maka dosa sama Allah, ya, orang punya dosa sama Allah, sama dosa sama manusia, ini urusannya lebih repot, urusannya sama manusia. Kalau sama Allah enak, sendirian, tutup lawang, tutup pintu kamar, jegrek, astagfirullahaladzim, nangis, selesai. Tapi kalau sama orang, kalau kita tidak datangin, tidak minta maaf, repot. Hakul adami itu repot. Makanya Nabi ajarkan kita ini baca astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Kalau paling bagus sebelum subuh 27 kali. Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astagfirullah, ya Allah, ampuni saya, ampuni orang mukmin mukminat 70 kali. 27. Itu nanti insya Allah tidak ada yang nuntut sama sampean. Begitu ada yang nuntut, ya Allah dulu dia itu suka ngomongin saya. Betul, ini catatannya, ya Allah saya punya loh. Rekapannya ada. Panggil. Begitu panggil, bener kau pernah ngomongin, nggih. Catatannya memang ada buktinya. Dah, kau minta apa? Saya minta pahala sholatnya. Kau minta apa? Aku minta pahala puasanya. Mau diambilin, katanya orang yang ahli istighfar. Tunggu dulu lah. Iya, aku memang punya salah. Tapi dulu sebelum sampean nih rekapannya, tiap hari sampai tak doakan astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Mosok sampean mau nagih saya, pahala sholat saya mau sampean rampas. Ayo ditimbang. Nih pahala istighfar yang tak doakan, sampean sama mengambil ini, ternyata gedean mana? Gedean istighfar. Ya dah kalau gitu tidak saya tuntut dah. Istighfarnya aja kasihkan saya. Selesai. Makanya ujar Nabi, tuba liman wajada fi sahaifihi istighfarun katsira. Untung benar orang yang di dalam catatan amalnya di situ banyak istighfar yang banyak. Terutama Ramadan. Jangan ngomongin orang. Kadang-kadang cuma beli lombok di tempat tukang sayur, ketemu orang banyak, pertama-tama cuma nanya sepele, masak apa bu? Masak rawon. Oh saya kemarin ya rawon, cuman saya diantarin tetangga, masaknya kurang enak. Nah mulai siapa? Bujum. Oh bujum, iya memang kalau masaknya kurang itu bumbunya cuman beli lombok jam 7 pulang jam 9, nyeritain bujum aja. Sebab maaf, ngomongin orang itu memang enak. Sebab orang itu kalau ngomong, iblis ya, iblis ketemu sama Nabi Isa. Iblis, ya, mau kemana? Mau ke sono. Apa yang kau bawa?
Iblis bawa madu, di tangan kanannya madu, di tangan kirinya pasir. Buat apa kamu bawa madu sama pasir? Ini madu, kalau ketemu ada orang ngomongin orang, baru dia ngomongin orang, di bibirnya tak oletin madu, manis rasanya. Makanya ngomongin orang enak, digosok makin sip, akhirnya gosip. Cerita orang enak, karena setiap ngomong diolesin madu sama iblis. Ayo terus, seret terus, ayo terus, kata iblis, terus ngomong wis, ngalor ngidul. Lah pasir untuk apa? Woi, pasir ini tak siapkan kalau ketemu anak yatim. Kalau ketemu anak yatim wajahnya tak awur-awurin, fur. Kenapa? Supaya orang benci. Makanya maaf, anak yatim kadang-kadang agak mucil, bikin orang jengkel. Ya, bikin orang padahal itu kesayangan Nabi. Ya, itu memang dibikin kayak gitu supaya orang jengkel, padahal orang itu disayang sama Nabi. Ana wa kafilul yatim, aku sama orang yang suka nyayangin anak yatim, jamin anak yatim, ngasih sesuatu anak yatim, fil jannati kahata ini, di surga kayak ini. Jadi maaf, puasa ini kalau tidak ada manfaatnya mending diam. Kalau dipakai dzikir, dipakai baca tasbih, pakai baca Quran, kalaulah ngomong sekiranya manfaat. Mau kemana Bu? Mau ke pasar. Alhamdulillah. Jualan kah? Iya. Kita doakan lancar Bu, rezekinya berkah. Amin. Senang yang didoakan. Ketemu, mau mana kok cantik? Mau kembali papan. Semoga-moga selamat semuanya. Amin. Sama suami kah? Iya. Anak-anak, ya tak doakan selamat ya pulang pergi, bawa berkah. Amin. Jadi ngomongnya itu sekali ngomong baik-baik aja. Idkhalus surur. Terutama maaf, menggunjing di bulan Ramadan jangan. Iyyakumul ghibah, ujar Nabi, takutlah kamu dengan menggunjing. Fa inna asyaddu minaz zina, karena dosanya menggunjing itu lebih berat daripada berzina. Kita nganggap zina itu dosanya besar dan nganggap ngomongin orang biasa-biasa. Loh kenapa? Fa inna sahibaz zina yatubu fataballahu alaih. Karena dosanya orang berzina, kalau dia bertobat kepada Allah, sebab urusannya sama Allah, fataballahu alaih, diterima tobatnya sama Allah. Sampai ada orang yang berzina, dia disolatin oleh Rasulullah. Kurang apa lagi? Disolatin oleh Rasulullah. Dia datang sama Nabi kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, qad zannait, aku berbuat salah ya Rasulullah. Ah, enggak mungkin, betul ya Rasulullah, aku berzina. Dapat 4 bulan datang, ini ya Rasulullah buktinya saya berzina. Kata Nabi, tunggu sampai lahir. Begitu lahir datang lagi, ini ya Rasulullah, rawat sampai dia besar. 2 tahun datang sama Nabi. Karena muhson, dia dirajam sampai mati. Begitu mati, Nabi suruh mandikan, Nabi menyolati. Sahabat heran, bukankah dia berzina ya Rasulullah? Iya. Taulah kamu, seandainya tobatnya ini wanita ditimbang dengan tobatnya orang lain,
niscaya tobatnya dia lebih berat daripada tobatnya penduduk bumi. Kenapa? Dia tidak kelihatan berbuat dosa, tapi ngakuin dia dosa. Kan biasanya kalau kita punya salah malah tidak mau kelihatan salahnya, Bu ya. Nah ini ngaku dia. Konsekuensinya kalau orang tobat zina itu kalau dia dirajam. Konsekuensinya dilemparin batu sampai mati. Kalau muhson sudah pernah kawin, kalau belum pernah kawin pada zina pukulin 100 kali, kemudian dijauhkan, diasingkan di tempat yang tidak dikenal orang. Nah ini disolatin sama Rasulullah. Tapi kalau kita ngomongin orang, Allah tidak akan mengampuni dosa kita kecuali kita datangin orang yang kita omongin. Pernahlah sampai ngomongin orang terus datangin orangnya? Jarang. Kalau yang repot habis diomongin, yang diomongin mati terusan. Ayo minta maaf sama siapa sampean, atau pindah. Makanya tadi itu astaghfirullah lil mu'minina wal, yang jelas dia orang beriman. Allah tidak mengampuni dosanya orang yang menggunjing orang lain sampai kita datang meminta maaf kepadanya. Ketika kita minta maaf sama dia, barulah Allah memaafkan kita. Jadi maaf, jaga mulut ini luar biasa. Maka untung, makanya sampai selesai sholat itu Bu pegang dada. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pegang dada bapak-bapak, ibu-ibu itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku terus menerus bisa berzikir kepadamu. Jadi lesan apa? Lesan zikir. Jadi kalau sampai kebiasaannya lesan zikir aja, selawat kah, istighfar kah, tasbih kah, mulutnya itu aja, nanti mati mulutnya yang itu yang keluar. Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal, Nabi, manusia mana yang paling baik? Wis pokoknya siapa aja, siapa yang baik. Sing paling baik kata Nabi, antamuta, yaitu ketika kau mati naza, bibirmu waktu terakhir dicabut nyawa, bibir ini loh, masih basah, dipegang ini masih basah, cuman rutobun bidzikrillah, bibirnya basah karena zikir sama Allah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi baca Quran, Allah meninggal, bibir ini masih basah karena menyebut nama Allah. Lah supaya bisa kayak gitu, latihan apa Bu? Makanya zikir dimanapun torekoh, samaniyah kah, qadiriyah kah, naksabandiyah kah, khalwatiyah kah, zikir pokoknya adalah la ilaha illallah, supaya nanti ketika meninggal jalur di sini nih ya, makanya dari hati ke lisan ini la illallah, la illallah, latihan supaya apa? Nanti waktu nazak kalimat itu begitu gampang dia ucapkan karena sudah latihan. Ibu kalau pergi ke hutan atau tanah berumput itu ibu akan tahu di mana abahnya, di sana Pak. Pian kalau tahu di situ ada jalan, nah itu lurus. Kalau ada bekas jalan setapak itu abah di ujung sana. Loh kok ada bekas setapak? Karena abah tiap hari bermotor lewat ke hutan itu lewat situ. Karena sering kelewatan roda, akhirnya maaf
rumputnya itu tidak ada yang bekas roda itu, karena tiap hari dilewati. Kan ada kalau kita tiba jalan rumput itu, makanya kalau di lapangan bola yang tidak ada rumputnya itu di mana yuk? Di tempat kiper. Kiper itu jarang rumput. Kenapa? Sebab kipernya tidak kemana-mana, dia muter situ aja. Kalau lapangan kan luas, kiper itu enggak, dia situ akhirnya rumputnya tidak ada. Nah itu kalau lapangan rumput biasa ya. Kalau stadion ya beda lah. Nah, jadi zikir ini Bu, latihan terus. Kemudian yang ketiga, yang dirindukan surga, mut'imul ji'an, ngasih makan orang lapar. Wa yutimuna ta'ama ala khubbihi miskinan wa yatiman wa asiro. Nanti tidak tanda tangan nih kamu, ya guru aja tidak tanda tangan nih nanti. Ya, yut'imuna ta'ama, mereka terus menerus memberikan makan ala hubbi, sementara dia di atas kecintaannya dia. Ya, makanan masih senang, badan masih sehat, ya badan masih sehat, tapi masya Allah suka ngasih makan orang. Itu ciri-ciri orang ahli surga. Ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal, amal apa yang utama? It'amut ta'am, ngasih makan orang. Apalagi orang susah yang dikasih. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, kau berikan makan sesuap kepada orang yang sangat lapar lebih utama daripada engkau membangun 1000 masjid. Ya, kalau hubungan sama orang ini Allah sangat luar biasa. Makanya kenapa sih kita sholat pahala kalau berjamaah pahalanya banyak? Karena memang berhubungan dengan orang lain. Ibadah itu mesti ada sangkutnya dengan orang lain, Bu. Coba sholat hubungannya sama zakat. Wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Mesti, tidak ada untuk Allah tok, tidak ada. Mesti sampein puasa. Makanya begitu sampein puasa, ujung-ujungnya puasa kan sampein aja sama Allah. Perut lapar sama Allah aja urusannya, tapi ujung-ujungnya mesti ke orang lain. Apa? Zakat fitrah. Sampein tidak diterima puasa sampein kalau tidak mengeluarkan zakat fitrah. Mesti ada hubungan sama orang lain. Jadi kalau sudah hubungan sama orang lain, Allah itu sangat-sangat, dan itu tanda bentuk amal sampean diterima. Kalau sampean sama Allah baik, tandanya diterima. Sampean sama makhluknya Allah baik, sama makhluknya Allah baik. Lebih-lebih ngasih berbuka puasa. Kalau pian ada rezeki, kasih berbuka puasa, kirim ke masjid meninjau. Ya kalau nggak usah banyak-banyak, secukupnya. Ujar Nabi, man fattara shaiman, siapa orang yang memberikan berbuka puasa kepada orang lain, berarti satu orang aja Bu, min kasbin halal, dari rezeki yang halal. Ada rezeki pian, nukar nasi sebungkus, kasihkan orang puasa. Apa yang diberikan oleh Allah? Salat alaihil malaikatu layali Ramadan kullah. Seluruh malaikatnya Allah tidak ada tersisa. Mereka angkat tangan, ya Allah, ampuni itu orang yang ngasih berbuka puasa. Ampuni ya Allah. Terus pahalanya apa lagi? Wasofahu Jibril Lailatul Qadar. Allah ngasih pahala kayak sampean pahalanya berjabatan tangan dengan malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar. Kemudian waman sofahu Jibril Lailatul Qadar tuksiru dumu'u wa yariku qalbu.
Cirinya orang itu berjabatan tangan dengan malaikat Jibril, orang itu mudah terenyuh, tidak tegaan, kasih sayang kepada sesama, tidak sekek. Ada rezeki dikit, ada orang susah, sini aku ada rezeki, ngalah, sayang, rahmah. Tiba-tiba sahabat Nabi yang miskin bertanya, ya Rasul, kalau tidak bisa ngasih makan gimana ya Rasulullah? Ngasih sepiring. Kata Nabi, kasihlah secuil roti. Roti dipotong dua. Tidak punya pang ya Rasul, kasih makanan seujung jari. Ya seujung jari. Ada tuh yang biasa ujungnya ada lomboknya, itu apa namanya Bu? Lumpia. Ya tapi jangan ujungnya itu kan lumpia. Kalau lomboknya, ya jangan lomboknya yang dikasihkan. Lombok itu memang sangat terasa dan agak lama Bu, tapi pedasnya aja ya kawan. Kasih seujung jari. Nah, tidak mampu ya Rasulullah, ujar Nabi, berikan air putih, tambahin pewarna, susu kah, sirup kah, teh kah, supaya gugah selera. Tidak punya ya Rasulullah, kasih sesendok air putih. Coba ngasih sesendok air putih. Kalau ada sesendok orang pengen kasih minum, klek, waktu adzan maghrib, klek, semua malaikat angkatan, ya Allah ampuni orang itu ya Allah. Semuanya. Tiba-tiba orang itu masih ngomong, kalau ndak punya ya sesendok air ndak punya, ini miskinnya luar biasa ya. Tapi ini maaf Bu, betulan ini terjadi sekitar 4 tahun yang lalu. Ada orang ke rumah, dan tadi malam orangnya ke rumah juga. 4 tahun yang lalu kejadian. Tadi malam jujur ada punya beras ke Pak Yai sama uang sedikit. Saya kasih, habis tarawih saya ke rumah sampean. 4 tahun yang lalu Bu. Beliau itu 3 tahun ke rumah, jam 3 malam. Saya bukan mintanya ke saya, ke ustadz yang di pondok. Ustadz, ada, ustadznya ke rumah akhirnya. Ada ini katanya. Untungnya orangnya jauh dari rumah saya. Coba dekat saya yang dosa. Rumahnya jauh sama saya. Sebab Bu kata Nabi, laisa minna, bukan golongan umatku kata Nabi. Man bata sabian, orangnya tidur perut buncit, perut kenyang, anak kenyang, istri kenyang, makan. Tetangganya tidur kelaparan, nangis, anak mah aku lapar mah. Dia asik aja, ndak ngurus-ngurusin tetangga. Berumroh tiap hari, tiap bulan. Mana abah umroh sama siapa? Mama. Datang lagi ketemu seminggu 2 minggu, mana lagi abah umroh lagi. Wah, berumroh terus, tapi tetangga kelaparan. Nabi tidak menganggap dia. Makanya sebelumnya lihat, tengok kanan kiri. Jadi dulu 4 tahun yang lalu mungkin Bu datang. Begitu datang apa jam 3 minta beras, katanya belum berbuka puasa. Kaget saya, astagfirullah, kenapa ndak minta mulai sebelum maghrib? Ndak apa-apa, malu katanya. Tapi mungkin sudah ndak tahan, dan untungnya rumahnya jauh sama saya, jauh. Kalau deket dosa saya, ya jauh. Seperti itu Bu. Sampai ngasih orang seperti itu seberas setengah kilo aja atau seon lah, lebih utama dari membangun 1000 masjid. Ya, 1000 masjid kalah dengan sampean ngasih gitu. Jadi kalau sampean ngasih berbuka puasa itu Bu, nggak usah gede-gede. Beli pepaya 1 tatak jadi 200 kah? Berarti jadinya kali 100 lah. Pas 1 masjid 200, kan masih ada temannya. Kalau pepaya segini, kalau samping ada kurma, ada lumpia, ada lumpur. Kan lama-lama sepiring juga. Yang nah begitu.
Oh, 200 orang makan pepaya pian, hari itu pian berpuasa 200 hari. Besok lagi 200, lagi 200, Masya Allah. Itu kelebihannya. Yang keempat, kapan-kapan aja deh dilanjutkan ya. Moga-moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Okay. Amalannya diamalkan Bu ya, yang di amplop itu jangan dibuang. Ya, jangan dibuang. Sayang, insyaallah moga-moga diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana, siyamana, qiyamana, ruku'ana wa sujudana, tahajjudana, tadarrana, ta'budana wa tammin taqsirana ya Allah, wa tammin taqsirana ya Rahim, tammin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah rabbil alamin.